Mau kelas Menteri Keuangan sejago apapun, sehebat apapun, levelnya internasional, tidak akan kuat dengan beban-beban ini. Nah, sebagus atau sebaik apapun kinerja seorang presiden, tanpa Menteri Keuangan yang bakoh, yang kokoh, yang punya kredibilitas, yang punya pengalaman, yang juga hebat menjaga duit negara, mustahil seorang presiden disebut baik. Kabar kabur ini pajak rakyat semakin mengancam rakyat. Gimana ini? Pajak menjadi andalan pemasukan negara. Nah, dalam pencermatan ngompol dari Begawan pada para pembantu presiden, baik itu menteri, wakil menteri, kepala badan, dan lembaga, akan ada orang yang paling menerima beban berat besar ura umum. Siapa lagi bila bukan bendahara negara atau menteri keuangan? Itu Bu Sri Mulyani Indrawati. Ini tak prediksikan tidak akan bertahan lebih dari 6 bulan. Menurut Begawan, ya titeni wae. Ya memang sih kalau melihat kualitas maupun kemampuan Mbak Ani, itu teman sekolah itu wes jaminan. Tapi kan ngurus duit negara yang jumlahnya ribuan triliun, ngurus anggaran, ngurus bensin program presiden, itu nggak mudah. Ditambah kondisi geopolitik, geoekonomi global yang serba tidak menentu. Orkestrasi negara ini mau dibawa kemana? Nggak jelas. Ada IKN, ada makan siang gratis. Wah, tetek bengek ini, bingung ini. Menteri Keuangan ini. Lah kepala negara tidak fokus di beberapa hal penting kok. Kabeh kaya mau diayai semuanya. Ya kesejahteraan pegawai, ya masyarakat miskin, ya infrastruktur, ya penegakan hukum, ya urusan desa sak piturute. Lah ingat loh, presiden bukan sinterklas loh. Dan duit negara itu ada batasnya. Karena sumbernya juga ada batasnya. Nah, koruptor itu dicekeli, ditangkapi. Dan di tingkat bawah, kondisinya benar-benar juga lagi ruwet. Golek duit itu wangeli ra umum. Pajaknya muda. Jangan dikira loh yang terbebani kita rakyat kecil saja. Enggak. Sing bagian ngurus duit negara yo mumete ora umum. Bahkan kemarin tuh waktu memaparkan APBN 2025. Menteri Keuangan kita yang ngaku banyak diam sejak dilantik tuh. Akeh menengi, akeh diami. Teman-teman wartawan merasa bahwa saya beberapa minggu terakhir diam. Saya tidak sedang apa-apa, tapi kita memang sedang sibuk saja gitu. Padahal saya tahu tuh, Ani itu orangnya cerigis, ceriwis, banyak ngomong gitu. Tapi masalah uang negara ini, APBN 2025 ini meneng. Nah, iya toh. Karena apa? Banyak yang harus dikerjakan di masa transisi. Apakah alasan itu masuk akal? Nah, khusus bagi Begawan itu tidak. Ingat loh, rekam jejak beliau itu bukan orang baru di keuangan negara loh. Dia adalah satu-satunya Menteri Keuangan perempuan Indonesia. Terus juga jadi Menteri Keuangan 3 presiden berturut-turut. Masih juga mendapatkan gelar Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik. Asia Pasifik bagaimana? Seorang Ani ini hebat. Masa sih hanya ngurus transisi pemerintahan sampai membuat dirinya kelimpungan. Ora iso ngomong ini. Lah kepala negara sebetulnya juga tidak nutup mata sih atas kondisi negara ini, sehingga sama presiden dicepak nih atau disediakan 3 orang wakil menteri supaya membantu Mbak Ani ini supaya kinerjanya tidak terganggu. Ya hanya Menteri Keuangan saja loh, yang wakilnya menterinya sampai 3 itu gajinya wiro. Nah bisa jadi Kompolnas ada yang nyebut, kan jumlah kementeriannya banyak, jauh lebih besar, otomatis mikirnya lebih pening, lebih ruwet gitu. Dari anggaran yang secara jumlah tambahnya tidak besar, unsur pembagiannya nambah. Pertanyaannya tidak berhenti di situ, tak. Selain jumlah kementeriannya bertambah, ada program presiden yang sebelumnya dan presiden yang sekarang, KB butuh duit gede. Malah banyak menteri baru pengen nambah anggaran yang 20 triliun Pak, yang mumet itu.
Lah mestinya dengan adanya Mbak Ani, pemerintah dijalankan dengan realistis, masuk akal, safety. Itu bukan sekedar memenuhi janji politik aja. Bila sampai tekanan terlalu berat, terlalu besar, dan Bu Menteri mundur, akan sulit dapat penggantinya sekualitas Mbak Ani ini. Dengan pernah berada di pemerintahan Pak BY dan Pak Jokowi. Idealnya loh, buat urusan tata kelola uang negara, ada kepercayaan yang diberikan, masukan yang disampaikan, ya pasti ditimbang dengan baik. Boleh tidak dituruti asal presiden juga punya argumen yang clear. Ini mumet loh kayak gini nih. Lah sebagus atau sebaik apapun kinerja seorang presiden, tanpa menteri keuangan yang bakoh, yang kokoh, yang punya kredibilitas, yang punya pengalaman, yang juga hebat menjaga duit negara, mustahil seorang presiden disebut baik. Mantan petinggi IMF itu aset berharga bangsa loh. Bukan sekedar juru selamat kepala negara. Dengan masa transisi sekarang ini, idealnya loh ini, Pak Prabowo gak hanya minta atau nembung atau nyuruh ini itu, duitnya sing mikir biar menteri keuangan. Enggak, kita jadi ingat loh. Di Pilpres kemarin tuh Bu Sri sampai dihadirkan ke sidang MK loh buat menjelaskan sumber dana bansos, regulasi hingga distribusinya. Wah, ini kan parah banget ini. Ya kurangilah benturan-benturan sama Menteri Keuangan. Biarkan dia fokus. Toh nanti misalnya ada peluang pasti memberitahu kepala negara. Oh iya, Ani itu orang yang jujur. Kredibilitasnya sudah teruji. Menteri Keuangan kan juga nggak bisa cuek aja. Masih ada program presiden sebelumnya yang kudu tetap diopeni sampai sekarang. Yang berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan IKN. Lah ketua otorita IKN itu Pak Basuki Hadimulyono meminta anggaran tambahan sebesar 8,1 triliun. Padahal pada Agustus kemarin hanya disediakan 4,1 triliun saja loh. 4 triliun suka ngendi. Ingat loh ini triliun ini. Triliun itu 1.000 miliar. Dudu miliar apalagi juta. Ditambah presiden menginginkan pada 2028 IKN sudah dapat dioperasikan penuh. Opo iso? Dibangunnya durung nggak digunakan. Ini PR yang nggak mudah dari mantan presiden. Sementara beban berat yang jadi perhatian atau bukan perkara sepele sama presiden sekarang, itu program makan bergizi. Itu programnya andalannya Pak Prabowo. Nominalnya tahun pertama saja wis gede banget, tembus 71 triliun. Monggo madiang ini. Nah bagi Menteri Keuangan ini tidak sekedar angka, orang munggur nominal tok, tulisan tok. Yang jadi beran itu soal penyaluran ke daerahnya itu. Serta pertanggungjawabannya. Oh Jojo nanti disalahgunakan banyak kasus korupsi, masalah makan bergizi. Sini loh. Gue madiang di korupsi kan bahaya ini. Nah jelas pengelolaan program makan bergizi tidak di Kementerian Keuangan. Membuat prosedur permohonan untuk pencairan tahapan hingga pertanggungjawaban itu bukan proses yang sederhana, rumit itu, bukan hal yang simpel. Rakyat wis banyak yang berteriak ini, program ini sangat berpotensi terbuka peluang timbulnya masalah-masalah. Yo nanti saat distribusinya, mungkin penyalahgunaan keuangan, bisa resiko-resiko. Ini makanan itu kan bukan hal yang makanan kering. Timbulnya masalah-masalah, jangankan ngurusi dampak makan bergizi. Lah wong terkait mengoperasikan program makan bergizi saja, mengoperasikan loh. Itu akan membawa konflik baru. Urusan perduitan, pencairan anggaran, transaksi bahan baku makan bergizi. Oh itu bisa beledas loh. Ini juga ada program 3 juta rumah yang jadi program utama. Memang sudah dimulai oleh Maurarar Sirait yang digarap oleh Kementerian Perumahan itu. Nah setahun 3 juta rumah buat masyarakat secara nalar. Kan yo blas ora realistis. Iya toh. Nah pemerintah juga menginginkan ini pertumbuhan ekonomi bisa tembus angka 7-8%. Andai kan memang maunya segitu. Duit yang dilepas, yang berputar di rakyat, di masyarakat harus dibanyakin. Gimana duit di tangan rakyat mau banyak? Pemerintah sendiri mau menaikkan PPN jadi 12%. Lah padahal negara tetangga kita itu loh, di Vietnam PPN-nya itu malah diturunkan jadi 8%. Loh.
mengecilkan pajak. Lah kok kita ini malah dinaikkan pajaknya, menggeh-menggeh masyarakat ini. Itu akan berimbas pada barang-barang jadi murah dan masyarakat akan ringan membeli barang. Lah di kita pertumbuhan ekonomi mau tinggi, pajaknya dinaikkan. Lah ibarat kita mau nempuh perjalanan jauh, BBM-nya kita sedot duluan, ya ora tekan gone, no. Macet yang dalan, harus nginep nanti. Lalu juga ada kabar itu. Honor guru non sertifikasi jadi 2 juta. ASN yo mau ikut-ikutan dinaikkan gajinya. Lah piye nek ngono kuwi? Anggarannya dari mana? Mumet itu bahan ini. Oh, Begawan itu nggak paham ini. Sebelum menjanjikan banyak hal, tidakkah Pak Prabowo itu mencoba memahami toh, mengerti, setidaknya mempelajari kemampuan anggaran kita. Lah, anggaran kita itu paling banyak pemasukannya dari pajak kok. Semakin gede kebutuhan, pajak semakin naik, rakyat semakin ngeri, rekoso. Soalnya gini nih, IKN dan makan bergizi itu jadi hal yang memperberat. Saya ngabot-aboti APBN. APBN nggak muter seser caranya gitu. Nah, kedua hal itu menjadikan beban. Ditambah kabinet diisi sopo ae. Oh, kayak ora umum gitu loh. Iya toh? Mau kelas menteri keuangan sejago apapun, sehebat apapun, levelnya internasional, tidak akan kuat dengan beban-beban ini. Belum lagi aparat penegak hukum. Penegak hukum kita ini malah tambah tidak serius, ngeberantas korupsi. Wah, ora kurang malah tambah. Nah, jelas kondisi ini menambah kepesimisinan kita, pesimis kita ini. Malah saya tak anggap ini rakyat cenderung apatis sama program yang sering dibicarakan Pak Prabowo. Ya, kita lihat aja di lapangan. Coba kita cek postur APBN tahun depan. Apakah sehat atau enggak? Belanja pemerintah tahun depan itu sudah mencapai 3.621 triliun. Itu yang 2.701 triliun itu belanja pemerintah pusat. Nah, kemudian yang 919 triliun itu belanja buat pemerintah daerah. Nah, dengan belanja 3.621 triliun, target penerimaan negara kok mung 3.005 triliun tok. Kan berarti ada selisih 600-an triliun. Dicukupi dari mana kekurangannya? Mau ngutang lagi Pak Prabowo? Lah nek hanya mengandalkan utang gawane iso. Asing nyaur sapa? Akhirnya yang nyaur nanti rakyat, beban rakyat makin berat. Dan dengan target penerimaan 3.000-an triliun itu, yang 2.490 triliun ditargetkan dari pajak. Ah, modiar lah. Berapa persen sendiri itu? Lah itu tambang dan sebagainya, penerimaan negara dari pemilikan negara itu di mana itu? Liane itu di mana? Lainnya itu dari pendapatan negara bukan pajak atau BNPB. Itu kemana? Apakah target itu realis? Akan mudah diraih atas didapatkannya itu. Ya belas ora iso. Ini bukan tanpa alasan loh. Pesimisme Om Begawan ini ada landasannya. Dasarnya bukan dasar ngawur. Tahun ini, sekarang saja ini, per akhir November kemarin tuh, penerimaan pajak kita itu secara total baru angka 1.688 triliun atau 84,92% tahun itu. Sementara tahun anggaran tinggal 1 bulan. Apakah target 15,1% bisa penerimaan pajak itu akan bisa tercapai? Dari penerimaan pajak loh. Ayang ngimpi. Tinggal 1 bulan loh. Nggak ada 1 bulan. Ini sudah tanggal berapa bulan Desember? Kondisi-kondisi ini di masa-masa yang akan datang memberi tekanan, pressure, utamanya yang ngurusi keuangan. Apa mau Bu Sri Mulyani jadi pihak yang akan terus-terusan menerima sasaran kesalahan? Nek penerimaan kurang dia harus tanggung jawab, tapi menteri-menteri yang urusannya bisa digabung dengan urusan lain, ngabisin anggaran bisa seenaknya jidat sendiri. Mereka mestinya juga dimintai pertanggungjawaban dong. Termasuk Menteri BUMN yang harusnya bisa memasukkan penghasilan yang cukup besar. Coba bayangkan, apa kemanfaatan atau urgensi urusan transmigrasi jadi kementerian? Apa pentingnya urusan migrasi dan pemasyarakatan dipisah dari Kemenlu dan Kemenhumkam?
Apa manfaatnya Kementerian Koperasi serta UMKM dipisah? Ya nggak ada. Cuma supaya banyak orang bisa menduduki karena balas budi. Dan itu hanya menghabiskan anggaran negara saja. Itu menurut pandangan Begawan. Itu ya, semoga masyarakat paham. Semoga masyarakat tahu bagaimana kondisi real negara kita yang kita cintai. Oke ya, salam Begawan, salam Bol. Dadah.